Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Oktaviani Irawan. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Change Management K02. Soal yang pertama adalah satu, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan persiapan menciptakan perubahan, yaitu yang pertama adalah merangkul karyawan, lalu menemukan peluang, yang ketiga melaraskan visi dan misi dengan sistem, lalu melakukan eksperimen, terus menciptakan framework inovasi. Lalu yang terakhir adalah komunikasi yang efektif terhadap karyawan-karyawan. Dan merancang pesta perubahan itu adalah kita mempunyai tujuan. Yang tujuan ini adalah tujuan dari pesta ini menciptakan dukungan untuk suatu perubahan pada kebersamaan menerima keterbukaan inisiatif. Lalu ada organizer. Organizer ini adalah suatu perencanaan dibutuhkan suatu tim khusus yang merancang suasana dan acara. Lalu yang ketiga adalah peralatan. Peralatan di sini adalah mendukung seperti layaknya sebuah pesta. Slogan yang lebih penting adalah orang-orang tersebut haruslah terdiri dari para pemegang otoritas melalui CEO, CPO, wakil presiden, atau general manager. Lalu kita juga harus mempunyai informasi. Dari informasi ini adalah semua ada satu yang penting, yaitu menyebarkan informasi-informasi bersifat memberitahu, memberi semangat, menyortir, dan mendidik seseorang pemimpin berubah memimpin dengan informasi. Lalu ada suasana. Suasana menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta tersebut dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan atau have fun. Lalu ada artistik. Artistik ini adalah untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta yang dibutuhkan, tata tertib yang dimengerti, disepakati pada semua pihak. Lanjut, soal yang kedua adalah lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan 3 variabel tersebut. Saya akan menjelaskan jawaban nomor 2. 3 variabel yang mendorong inovasi adalah yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi dapat memiliki dampak yang besar terhadap inovasi. Penelitian yang meneliti pengaruh variabel struktural pada inovasi menunjukkan 5 hal. Yang pertama adalah jenis struktur organik, lalu ada ketersediaan sumber daya yang berlimpah menyediakan fondasi yang penting untuk inovasi. Lalu ada komunikasi yang sering antara unit-unit organisasi membantu memecahkan hambatan untuk inovasi itu sendiri. Lalu ada organisasi yang inovatif mencoba untuk meminimalkan tekanan waktu. Lalu ada kinerja kreatif karyawan yang meningkatkan ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Lalu ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah inovasi yang cenderung memiliki kebudayaan yang sama. Mereka mendorong eksperimen, penghargaan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang merayakan kesalahan secara sebuah organisasi. Ini ada memiliki karakteristik, yaitu menerima ambiguitas, lalu menjauhkan kontrol eksternal secara minimal, lalu
toleransi terhadap risiko, bertoleransi terhadap konflik, fokus pada tujuan daripada sarana untuk pencapaian. Lalu di sini ada yang namanya praktik sumber daya manusia organisasi. Dalam kategori ini, kita dapat menemukan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggota-anggota mereka sehingga pengetahuan mereka tetap baru, menawarkan karyawan keamanan kerja yang tinggi untuk mengurangi rasa takut atau kesalahan yang mendorong individu untuk menjadi juara ide-ide. Lanjut untuk soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Yang ketiga adalah yang pertama, intervensi kelompok. Intervensi ini dilakukan setiap tahun untuk menjaga para eksekutif agar terlihat dalam perumusan secara rencana. Untuk itu harus diupayakan dalam adanya event khusus yang membentuk pengalaman emosional seperti pentingnya komitmen, mampu beradaptasi, dan setia pada penilaian-penilaian yang membantu membangun institusinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah team building. Team building ini adalah suatu kegiatan eksperimental yang didesain untuk menyelimuti daya rekat kelompok. Yang ketiga ada aktivitas-aktivitas antar departemen. Aktivitas antar departemen ini adalah budaya corporate yang hanya ditanam pada sekat-sekat yang ketat tidak efektif. Adanya aktivitas-aktivitas antar departemen ini, nilai-nilai ini harus berinteraksi dalam orang-orang yang hidup dalam silonya masing-masing, harus sering dipertemukan dalam pertemuan itu, dan mereka harus saling berdialog tentang masalah dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu soal keempat, apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Jawaban nomor 4 adalah perubahan organisasi ini yang pertama merencanakan dengan matang, lalu pentingnya menyamakan persepsi, lalu pemahaman materi tentang pembicaraan, terus sikap kita terbuka dan sikap kita juga saling menghargai, lalu ada meminta feedback kembali, terus penegasan dan motivasi. Selanjutnya ada komunikasi informal. Sekian jawaban UAS saya, UAS mata kuliah Change Management. Saya Renita Oktaviani Irawan dari kelas karyawan, jurusan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.